Selamat datang di Bapil Bahas Film. Sebenarnya gue pengen nyoba kayak sosok serem gitu, tapi ternyata gue nggak serem. Karena hari ini gue pengen mereview sebuah film horor klasik yang di remake sama Hollywood yang rilis pada tahun 2025 ini yang berjudul Nosferatu. Yang kemarin gue udah nonton lagi-lagi bareng JJ dan gue tapi satu hal yang sadar, gue udah lama banget nonton film horor luar negeri. Terakhir kayaknya apa tuh, The Nun, itu udah lama banget. Ya udah, tapi sebelum kita ke review dan pendapat gue tentang filmnya, kita harus melalui trailer dan juga sinopsis dari film Nosferatu. Kalau gitu kita seperti biasa bapil bersama, bahas film sama-sama. Come to me. Come to me. I've never shared my secret with any soul. You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning. It is like a dream. It was when we turned around. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. There is a devil in this world, and I have met him. But you could never please me as he could. I'm ready. Nosferatu merupakan film yang dibuat ulang berdasarkan film yang berjudul sama pada tahun 1922. Mengambil latar di Jerman pada abad ke-19, film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Ellen Hutter yang merasa kesepian dan mencari teman, namun sayangnya dirinya didatangi oleh sosok bayangan misterius yang berujung membuat hidupnya sengsara karena sebuah janji yang sangat mengerikan seumur hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Ellen yang saat ini sudah memiliki kekasih bernama Thomas, kali ini harus berpisah karena Thomas mendapatkan tugas dari majikannya, yaitu Herr Nock, untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Grunewald Manor, sebuah kastil tua yang akan dibeli oleh seseorang yang misterius, tinggi, bersuara mengerikan, dan menyeramkan, yaitu Count Orlok. Dari situlah cerita dimulai. Mulai dari Ellen yang selalu merasakan hal mistis dan aneh di rumahnya selama Thomas sedang tidak berada di sampingnya, dan Thomas yang tidak tahan berada di Grunewald Manor dan melakukan percobaan pelarian diri dari sang penghuni kastil tersebut, yaitu Count Orlok atau nama lainnya Nosferatu. Film ini disutradarai oleh Robert Eggers, dibintangi oleh Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, dan the one and only Willem Dafoe. Iya, jadi tadi merupakan sinopsis yang bisa gue bagikan ke teman-teman dan juga trailernya. Gimana menurut teman-teman? Bagi yang sudah nonton boleh komen di bawah, kita ngobrol. Karena ini bakal jadi seperti biasa lah ya, kalau Bapil tuh spoiler review. Bagi yang belum nonton silakan nonton. Bagi yang emang pengen nonton reviewnya ini aja, silakan, terutama dari gue. Pasti udah banyak juga yang review film Nosferatu ini sih, karena rilis Februari awal apa Januari akhir gitu. Dan gue salah satu orang, Februari awal nih, dan gue salah satu orang yang lumayan early nontonnya gitu loh. Entah kenapa ada waktunya, jadi kayak ya udah let's go, kita tonton gitu. Oke guys, what do you think about the movie ya? Satu hal mungkin ya, gue mau cerita dikit. Jadi gue emang gak ada ekspektasi apa-apa karena memang seorang Bagaska belum nonton trailernya sebelum nonton filmnya dan masuk bioskop untuk nonton filmnya gitu maksud gue.
Jadi pas gua cerita dikit kali ya, pas gua masuk beli tiket ya kan, terus ke toilet bentar, abis itu kita masuk nih teater Studio 1 di Sensi, gua nonton. Gua ngomong ke J, film horor nih ya. Gue udah lama banget nggak nonton film horor, terutama luar ya. Kalau Indo mungkin banyak ya kan, karena banyak sekali undangan dari teman-teman production house dan juga publicist yang mengundang berita nasional ke film horor ya kan. Nah ini Nosferatu nih, kebetulan film horor yang sebenarnya diangkat dari klasikal juga. Terus, nah footnote bahwa gue Bagaska belum nonton Nosferatu yang tahun 1922. Tadinya pengen nonton dulu, biar kayak bisa membandingkan gimana nih dulu penyutradaraan seperti apa, terus sekarang kayak gimana, treatmentnya seperti apa. Karena gue belum nonton ya udah just let it be. I'm just gonna watch the movie as a stand-alone film gitu loh. Prinsip gue pas nonton Nosferatu seperti itu, gitu. Walaupun ya kita tahu Nosferatu pastilah, maksudnya teman-teman yang pecinta film atau mungkin kuliah film tahu lah pasti Nosferatu tuh film yang cult classic, bukan cult classic malah itu pionir kali ya, pionir vampir basically tahun 22 loh itu. Pertanyaan yang berulang ya, Gas. Menurut lu gimana sih filmnya Nosferatu 2025? Film gue capek sih jujur, gue beneran capek by the way. Jadi experience gue setelah nonton film yang 2025 ini adalah keluar bioskop, kebetulan pala gue sakit, beneran. Mungkin bukan karena apa-apa ya, bukan karena kayak aku terpengaruh, tapi terpengaruh juga sih karena memang gak nyaman banget, gak nyaman in a good way ya nonton Nosferatu gitu loh. Oke. Nanti alasan kenapa gue beneran sakit kepala secara fisikal ada alasannya nanti. Tapi sebelum itu, satu hal yang pasti tentang film Nosferatu ini sih, awalnya gue skeptis banget ya sama Nosferatu karena ya Hollywood sekarang kan banyak banget remake ya. Mulai dari Wicked kemarin ada tuh, walaupun kata Sasha sih bagus ya gitu. Gue sempet lihat cuplikannya beberapa dan menjanjikan gitu loh kayak gitu. Tapi Nosferatu ini kan udah film tua banget ya, tahun 22 ya kan. Makanya gue agak skeptis. Nah yalah, Hollywood lagi-lagi remake gitu kan. Ternyata pas gue tonton, untung banget yang megang Robert Eggers ya. Yang kita tahu kan Robert Eggers sudah pernah bikin The Lighthouse bareng Willem Dafoe juga yang hasilnya chef's kiss lah gitu loh. Memang di tangan yang benar gitu loh Nosferatu ini. Ya, abis itu menurut lu gimana guys tentang film itself? Maksudnya secara teknikal, secara acting, secara penulisan. Nah, kita lihat setelah pariwara berikut ini. Ih, jarang banget gue pakai itu. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film Nosferatu. Jatuh tuh balangnya. Jadi, sorry tadi di belakang kamera ada sesuatu yang terjadi. Nah, tapi apakah di Nosferatu ini ada di belakang kamera ada sesuatu yang terjadi juga gitu? Karena real banget coy, real banget. Gue tuh berasa, wah saya dibawa ke Jerman tahun 1838. Abis itu The Black Plague, itu kayaknya mungkin kayak semacam The Black Plague ya. Karena isinya kan tikus-tikus ya kan. Tikus-tikus yang datang dari kapal itu. Yang sebenarnya itu merupakan teror dari Nosferatu itu alias Count Orlok ya kan. Ya itu sebelum kita nyampe situ, gue pengen ngomongin tentang awal dari film ini dulu. Awal film ini menurut lo gimana guys? Awal-awalnya dibuka dengan scene yang menurut gue sih, wah gitu loh, langsung dicekam ya kan, dicekam dengan acting yang all out dari Lily Rose Depp ya kan, terus ditambah lagi Bill Skarsgård di sini yang wah ini kalau bisa gue berdiri buat standing ovation, gue tepuk tangannya dulu buat Bill Skarsgård. Gue seneng banget sama dia di sini. Tapi sebelum itu, tadi gue pengen ngomongin tentang color grading, Pak. Jadi yang gue rasain adalah di film ini, pas awal-awal film tuh masih, wah ini mah paying homage banget nih kan, Nosferatu 22 tahun 1922 ya kan, dengan color grading yang classical tapi tetap berasa modernized gitu kan. Tapi juga esensi yang 1922-nya nggak ditinggal sih Robert Eggers ini. Correct me if I'm wrong, kayaknya yang tahun 1922 dia masih film bisu, jadi bener-bener cuma simfoni, orkestra segala macem. Correct me if I'm wrong ya, gue belum nonton nih, mohon maaf, baru ngeliat cuplikannya aja di YouTube. Udah di YouTube by the way. Ya itu yang gue rasain gitu. Wah ini
classical. Gue lagi nonton horor yang nggak biasa. Kan sekarang ya kebetulan saya lagi nonton film-film horor Indonesia yang jujur aja ya levelnya mah jauh banget sama Nosferatu yang 2025 ini ya. Isinya kan dar-dar-dor, jump scare gitu kan, terus kayak cuma mengandalkan keseramannya itu aja yang serem dar-dar-dor. Nah, ini dibilang ini cocok banget lah buat teman-teman yang suka nonton horor tapi jump scare-nya tuh nggak tanda kutip nyampah kali ya. Jump scare-nya mereka bener-bener necessary banget. Jadi tensionnya tuh dibuild pelan-pelan. Entah tuh pas kan kalau naik roller coaster kan begini terus ke bawah ya kan. Entah pas di atas itu lu mau dibawa ke bawah atau justru lurus aja atau agak ke bawah dikit. Nah, itu yang gue rasain kayak kalau naik wahana di di theme park kayak gitulah Nosferatu gitu loh. Dan itu baru ngomongin jump scare doang, kita belum ngomongin acting, kita belum ngomongin penulisan, kita belum ngomongin bagaimana Bill Skarsgård itu menghilang dari dunia dan yang kita tonton adalah itu Count Orlok, itu Nosferatu gitu loh. Kita di depan layar nontonin Bill Skarsgård yang bukan Bill Skarsgård, yang dimana Bill Skarsgård mungkin teman-teman nonton It 1 dan 2 ikonik, tapi yang gue lihat sih dari muka Bill Skarsgård di It ya, Pennywise masih ada gitu Bill Skarsgård itu. Sekarang pas di Nosferatu 2025 kayak ini siapa ini? Ini bukan Bill Skarsgård ini bukan Pennywise, boro-boro Pennywise gitu kan. Makanya tadi gue bilang, ini terlalu memuji Bill Skarsgård karena minimal Oscar lah. Ini minimal Oscar. Sampai nggak menang, ini nggak tahu sih Oscar kemana yang menang Emilia Perez. Jauh amat dah. udah lost faith gue di Oscar. Oh ya, tadi gue pengen ngomongin tentang, tadi kan gue baru ngomongin color grading. Nah, kalau ngomongin teknik lain misalnya seperti kamera ya kan, sinematografi di sini sih yang gue lihat memang Robert Eggers lagi-lagi tidak meninggalkan source yang ada di tahun 1922. Dia berhasil membawa yang ada di tahun 1922, mendeliver itu dengan baik, still modernize gitu loh, dengan mengikuti zaman-zaman sekarang. Kayak gimana sih gas sinematografi di Nosferatu 2025? Banyak banget gabungan shot, misalnya still. Nah, ini juga banyak banget still camera gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman pernah main Resident Evil yang awal 1 sama 2 tuh kan masih berasa main CCTV atau udah kayak Dino Crisis di PS1 gitu. Nah, itu yang gue rasain sih, itu yang gue kayak justru kamera-kamera seperti itu adalah kamera-kamera horor gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat ke depannya ada siapa, di samping kita ada siapa, kita cuma bisa ngelihat dari POV CCTV kali ya sebutannya gitu loh. CCTV kan diem ya terutama CCTV nggak bisa digerakin kan diem, cuma bagian situ doang gitu. Nah, terus pergerakan kamera. Ini banyak banget kombinasinya juga. Tiba-tiba zoom in, tiba-tiba zoom out, tiba-tiba pen. Tapi maksud gue lagi-lagi necessary itu kita mendapatkan keseramannya dari still kamera dan juga gabungan-gabungan pergerakan kamera itu yang gue rasain unnerving banget ya. Apalagi. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, opening scene ini kan memang mengerikan gitu loh. Memang kita dibawa dulu nih ke dunia Nosferatu, ke Jerman tahun 1800-an lah gitu. Terus setelah itu kan adegan kayak years later, 1838, Jerman. Itu masih vintage. Gue suka tuh sama estetika-estetika pakaiannya, terus juga bangunan-bangunannya gue suka banget, sumpah. Mengingatkan gue ke Assassin's Creed Syndicate. Itu kan masih masa-masa Victorian, tahun 1838 tuh. Pokoknya masih ini banget lah, awal-awal dunia modern gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri juga. Itu ada pembahasan sendiri juga. Nah, perbedaan. Misal nih, pas awal-awal masih kayak di kota, terus si Thomas ini kan dapat surat dari Hernok buat ke Grunewald Manor buat ketemu Count Orlok. Pas nyampe Grunewald Manor, Pak, itu mulai tuh horornya di situ tuh. Parah banget, sumpah. Jadi ada satu adegan di mana si Grunewald Manor ini kan kebuka pintunya gede kebuka ya kan. Pintunya gede kebuka, terus di ujung itu kecil sebenarnya, di ujung ada si Count Orlok standing there menacingly. Cuma bener-bener diem berdiri, bayangan dia doang, tapi gue ketakutan gitu loh.
Dan itu sepi, itu kayak bener-bener cuma suara echo aja, gak ada, seinget gue gak ada scoring, gak ada sound, ya sound effect bener-bener sound effect pintu gede kebuka gimana sih gitu loh, dan itu diem gak ada apa-apa, terus dia gak ngomong apa, terus kayak cabut disuruh ngikut gitu si Thomasnya untuk masuk ke dalam Grunewald Manor. Wah sumpah dah gue, apa ya sebutannya ya, kalau Grunewald Manor tuh berhasil mencekam para penonton yang ada di bioskop, terutama gue penakut gitu kan. gue penakut banget gitu. Apalagi kan Grunewald Manor banyak banget tikusnya, gue nggak suka banget. By the way kalau misalnya ada shot tikus ya kan di close up, udah mending gue merem ya sekalian. Itu lebih mengerikan daripada Count Orlok basically. Seriusan. Ya itu sih gue suka sama betapa kelamnya Grunewald Manor di picture di film ini gitu loh. Nah, tadi gue baru ngomongin tentang teknik-teknik yang menurut gue menarik ya kan, dari sinem, dari apa sih? Ya dikit-dikit tentang acting tadi kan, sama apa lagi ya? Ya pokoknya inilah technical banget. Nah, abis ini gue pengen ngomongin tentang hal-hal yang menurut gue nggak ada yang kurang guys. Ini lu berharap apa sih? Gue review Nosferatu 2025 yang kurang ya ada sih, tapi kayak minor gitu. Ya udah, abis ini aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Nosferatu. Nosferatu ya, tadi gue udah ngomongin tentang lebih ke technical kayak kamera, terus juga color grading sama tipis-tipis tentang acting. Nah, mungkin di sekarang nih gue pengen banget bahas tentang beberapa acting yang menurut gue oke banget. Willem Dafoe, by the way, sebenarnya sih Willem Dafoe gue yakin banget ditarik sama Robert Eggers karena mereka udah pernah kerja bareng di The Lighthouse, yang dimana emang The Lighthouse tuh wah itu sih ya cult classic bang, bukan cult classic ya, maksudnya ya masterpiece lah gitu loh, Lighthouse gitu. Terus ditarik Willem Dafoe ke sini sebagai salah satu kayak semacam dukunnya gitu. Gue lupa nama karakternya. Karakter di Nosferatu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi cukup rumit untuk gue ingat nama-namanya gitu loh. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue bakal cuma nyebut nama aktornya aja gitu. Willem Dafoe di sini surprisingly dia sebagai dukun, dan menjadi yang gue rasain dia adalah karakter ice breaking di film semengerikan ini. Jadi tetap berasa gitu loh, maksudnya Willem Dafoe tetap seperti misterius walaupun gak terlalu misterius, tapi juga pembawaan dia tuh santai. Ngelihat si siapa Lily Rose Depp yang udah kesurupan, yang udah setengah mati, literal setengah mati by the way, tetap santai gitu loh menghadapinya, tetap diajak ngobrol, tetap diobatin. At the same time, ini agak eksternal, kenapa gue selalu ketawa tiap kali lihat Willem Dafoe di depan kamera di Nosferatu ini adalah ya saking banyak meme tentang Willem Dafoe, mohon maaf nih. He is one of the legend gitu loh, cuma kebetulan banyak banget meme-nya, dari meme Spider-Man, terus kalau di Mr. Bean ada Carson Clay, terus ada meme yang dia lihat ke atas itu itu sebenarnya pengaruh teman gue juga jadi gue juga ngaruh gitu loh, tapi tetap sih gue kan nggak tahu ya ternyata ada Willem Dafoe di sini. Gue kayak pas dia muncul di adegan pertama kayak Willem Dafoe gitu, jadi kayak wah Willem Dafoe gitu. Oke, itu Willem Dafoe. Willem Dafoe sebenarnya nggak usah didebatkan lah, dia selalu oke banget mau acting jadi apapun, jadi oke lah. Nah, satu hal mungkin sebelum nyampe ke yang itu gue pengen Bill Skarsgård tadi udah gue omongin ya bagaimana dia cara ngomongnya, cara dia menghilangkan Bill Skarsgård itu nailed it parah. Cara dia berakting, kostum dia juga oke banget sebagai Count Orlok. Itu kan budgetnya kayak remaster dari yang tahun 1922, yang dimana 1922 Count Orloknya mengerikan banget sebenarnya. Terus yang sekarang gitu kan jadi lebih monstery lagi kali ya, lebih ke situ. Lily Rose Depp di sini all out banget, acting dia kesurupan, yang sebenarnya kesurupannya tuh bukan yang ngamuk sih, tapi unnerving gitu loh. Kita ngeliatnya kayak nggak nyaman, tapi kayak wah gitu loh. Tapi tetap cakep gitu, gue kayak gimana caranya cakep tapi tetap bisa menyeramkan gitu loh. Jadi Lily Rose Depp salah satu yang oke. Thomas ya Nicholas Hoult kan yang bakal jadi
Lex Luthor ternyata dia di Superman nanti ya. Superman gak gue bahas ya, mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada trailer baru aja baru gue bahas. Lex Luthor dia nanti di Superman. Gue juga baru sadar, oh ternyata dia yang jadi Lex Luthor. Satu aktor yang gue ada sedikit beef nih ya di Bapil, Aaron Taylor Johnson. Di film ini, semua karakter dia hilang. Dia berhasil jadi karakter yang ada di Nosferatu ini. Dia jadi salah satu orang yang skeptis sama hal-hal mistis. Dia udah percaya, ini udah zaman modern nih, udah industrialisasi tadi bahasanya. Industrialisasi masih ada vampir-vampir, santet-santet gitu loh. Dia berhasil banget. Dia berhasil jadi family man walaupun gagal menyelamatkan keluarganya gitu loh. Jadi Craven tuh salah siapa sebenarnya? Craven tuh salah siapa? Gue udah yakin sih itu salah sutradaranya itu. Itu selalu deh jadi bahan pembanding sumpah. Karena kebetulan kan film terakhir Aaron Taylor Johnson saya ya Craven gitu. Jadi pas gue ngeliat juga, gue kaget juga ada dia di sini. Jadi kayak Aaron Taylor Johnson, it's Craven time deh. Dan ternyata di sini dia oke banget pak. Gue sangat salut sama hal itu gitu loh. Udah sih paling kalau ngomongin aktor dan acting yang menurut gue oke banget dari film ini, ya mereka itu. Balik lagi ke Bill Skarsgård, kita nggak bisa mungkin film ini salah satu yang majornya adalah dari actingnya si Bill Skarsgård menjadi Count Orlok. Sumpah gue ketakutan banget gitu loh kalau ngomongin Count Orlok. Ya sebenarnya juga gue kalau nggak salah tuh ada sebuah berita yang memberitakan bahwa Robert Eggers ini sangat berterima kasih sama SpongeBob gitu untuk memperkenalkan Nosferatu ke anak-anak zaman sekarang. Karena kan ada satu adegan SpongeBob yang lawak gitu kan, kayak tiba-tiba si Count Orloknya nyalamati lampu gitu. Ya gue juga tahu Nosferatu dari situ sih sebenarnya gitu loh. Bahkan sebelum gue kuliah film, oh ini mah yang di SpongeBob gitu loh. Baru pas gue masuk kelas di kuliah film kayak, oh ini ada filmnya dulu. Ternyata The OG Vampire gitu loh. Ya paling itu sih kalau ngomongin aktor dan acting. Secara pengadeganan, ini yang gue rasain sih nggak kayak adegan-adegan horor seperti biasanya. Ada sih sebenarnya satu di dalam kapal yang itu adalah adegan pertama yang bikin gue, by the way, gue di film ini, kenapa tadi gue bilang gue sakit kepala, gue bener-bener mundur ke kursi gitu loh, gue begini, sumpah, gue ketakutan, karena suaranya kan kenceng, udah gitu, make up-nya si Bill Skarsgård juga cukup mengerikan gitu loh, kalau lagi serem-seremnya gitu. Ya, itu tadi, ngomongin adegan-adegan klise ya, adegan klise horornya tuh yang di bagian di bagian kapal. Nah, sebenarnya ada yang menurut gua agak miss atau gua yang tidak teliti untuk tentang film ini gitu loh. Jadi menurut gua ini ada lah kekurangannya. Salah satunya mungkin tiba-tiba banget si mayat dari Count Orlok alias Nosferatu ini tiba-tiba ada di kapal untuk ke Visgard yang ada di itulah Visgard kalau nggak salah namanya ya. Tiba-tiba dia di situ yang menurut gue agak sedikit plot hole. Nah, satu lagi. Ini nggak plot hole, tapi temen gue ngomong gitu loh. Ini keluarganya temennya siapa, Layla Rose Depp ini, kenapa tiba-tiba dihantui juga sama Nosferatu? Ternyata ada satu dialog yang dimana si temennya Layla Rose Depp, gue lupa nama-namanya, sumpah. Nama-namanya susah, guys. Pokoknya bininya Aaron Taylor Johnson lah. Bininya Aaron Taylor Johnson itu katanya pernah berkomunikasi juga sama Nosferatu, makanya dihantui juga, anak-anaknya dimakan. Gue juga agak bingung, ya juga selama film yang dihantui sama Nosferatu cuma dua keluarga itu, keluarganya Thomas sama keluarga Aaron Taylor Johnson, ya juga ya. Kayak bisa kali dikasih adegan 10 menit lah tentang bagaimana cara mereka bertemu gitu loh. Bener-bener cuma verbal aja jadinya. Jadi itu mungkin yang kalau gue bisa ngelihat celah gitu, tapi secara keseluruhan sih, Oscar lah ini Nosferatu, walaupun 2025 masih panjang, kita nggak tahu bakal rilis film seperti apa Hollywood, tapi Bill Skarsgård sih, gue harap banget, setidaknya nominasi lah, masih ada harapan gitu. Jadi nggak Emilia Perez lagi. Oke, jadi itu merupakan review gue tentang Nosferatu. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Kita ketemu lagi
di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film.